Sahabat Ononiha dimanapun berada, kami dari Kabar Nias Inspirasi Ononiha berkesempatan untuk bertemu dan berbincang-bincang dengan salah seorang putra Nias yang berprestasi, yaitu Bapak Yasona Hamonang Lawli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang wabu Pak Yasona, Pak, keberhasilan Bapak menjadi Menteri tentu tidak terlepas dari peran orang tua. Apa sih Pak yang menjadi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diberikan oleh orang tua Bapak kepada Bapak? Orang tua saya itu pertama dulu itu urusan kerohanian sangat penting. Jadi kami itu kalau sekolah minggu itu jangan gak ada cerita itu. Jangan sampai harus pergi sekolah minggu. Ya kan, pendidikan moral, aspek kejujuran. Ya, ayah saya keras, termasuk keras. Ya. Dalam artian keras itu mendidik. Ya. Saya anak-anak polisi dulu pernah diajak teman-teman, biasalah kita lebih muda diajak sama kawan-kawan yang nakal. Di muka asrama itu ada pohon jengkol. Gitu, naiklah di atas itu. Wah, di atas dikejar yang punya itu. Wah, kita nggak sempat turun. Wah, ditangkap sama dia. Saya tahu datang orang tua saya, waduh saya, wah digimbal. Memang keras mendidik, keras, nggak segan-segan apa. Tapi tentu dengan satu apa, dan menekankan arti pentingnya pendidikan itu. Sangat menekankan pentingnya pendidikan itu. Ya, jadi nilai-nilai itu, dan ibu saya itu sangat penyayang ya. Muka ibu saya itu seperti mirip saya gitu, jadi dia sangat apa ya, kadang-kadang ada di saya bilang sama saya Kembaran ibu. Iya, jadi nilai-nilai yang mereka tanamkan itu ya, kalau saya waktu di Medan itu apa sekolah ya berapa lah uang yang dikirim orang tua. Nah kadang-kadang ibu ada simpanannya, datang kita pulang, ini nak ya jangan tahu papanya ya. Itu kan bonus ya kan. Jadi itu membuat ini ya, kasih sayang ibu itu saya rasakan betul. Perhatian orang tua, saya itu tidak lebih, tidak cukup, tidak lebih cukup. Asal untuk kebutuhan yang benar. Kalau saya mengatakan saya Pak perlu mesin tik untuk menyusui, pasti orang tua saya beli. Jadi memang saya kira pendidikan dasar yang diletakkan orang tua itu sangat penting. Dan dalam hidup saya memang ketergantungan kita juga kepada Tuhan itu penting sekali. Kita melakukan sesuatu dengan satu, tapi kita harus serahkan juga semuanya. Kadang-kadang datang miracle. Miracle itu artinya keajaiban-keajaiban yang di luar apa kita. Tapi tidak hanya miracle. Kalau kita bekerja terus tetap kita doakan, mungkin bisa saja belum kejadiannya, tapi pada gilirannya terjadi. Keinginan saya sekolah ke luar negeri selalu saya bawakan dalam doa. Itu doa. Kalau saya masuk anggota DPR, saya selalu sebelum awal saya selalu mengatakan aku serahkan, minta Tuhan ini. Pak, pada saat Bapak diumumkan dan diperkenalkan oleh Bapak Jokowi di halaman istana, di halaman Istana Negara, Bapak cukup ekspresif Pak di televisi, dan Bapak terlihat lari agak cepat. Dan sebenarnya apa sih Pak yang ada di pikiran Bapak saat itu? Lari cepat, ini kan gua disorot sama semua kan. Saya sambil jalan saya berdoa, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih mampukan saya untuk mengemban tanggung jawab. Saya masih simpan foto itu. Iya, itu. Jujur saya langsung teringat orang tua saya. Waktu itu. Ibu ayah saya. Waktu dipanggil di istana itu Pak? Iya, panggil di istana. Wah, pikiran saya begini. Kalau ayah dan ibu saya tahu bagaimana bangganya mereka. Itu yang, karena saya ingat pada waktu saya lulus S3, ayah saya mendorong keras. Jadi waktu saya S2 kandidat doktor pulang ke Sibolga,
ayah saya bikin sekolah Bang Andrew. Pesta kecil lah, seluruh keluarga, Ononiha, paman saya juga. Nanti anak kita ini akan kembali ke Amerika lagi menyelesaikan S3-nya. Karena sudah kandidat doktor, tinggal disertasi. Kita akan bikin pesta yang lebih besar. Itulah. Akhirnya profesor saya bilang, saya tulis surat ke profesor saya, kamu kembali aja, di sini kita selesaikan, kamu proposal baru. Maka saya kembali. Ayah saya meninggal waktu saya di Amerika. Saya mau kembali, mau melihat ayah saya meninggal. Tanggung karena visa saya, lupa saya perpanjang. Saya hanya bisa, terakhir itu, waktu mau dibawa mayat, saya telepon dari ini, ibu saya, ya ditelepon, di rumah saya ada telepon pada waktu itu, belum ada handphone. Si telepon yang apa itu, telepon ya, saya nggak bisa datang, udah doakan. Waktu saya S3 itu, orang tua saya menghargai pendidikan. Waktu saya lulus S3, yang pertama saya ingat ayah dan ibu saya. Dia yang memungkinkan saya untuk itu saya nggak kuat. Jadi profesor saya bilang, saya buat orang Amerika kan menitikkan air mata itu apa kebahagiaan lah ya, tapi jarang tangis kebahagiaan. Sebetulnya saya tangisnya sedih, bukan kebahagiaan. Bahagia sih bahagia, tapi saya sedih. Karena if my mom and my dad still alive, they will be very happy. Itu pertama. Belum banyak putra Nias yang jadi dokter pada waktu itu. Masih Lahagu, masih belum lah, mungkin hitungan jari 3 atau apa. Yang berikutnya yang ini, yang saya jalan itu, waduh, saya bilang kalau bapak dan ibu saya ada, how happy they were. Itu yang saya ingat. Tapi kemudian saya bersyukur Tuhan bimbing saya akan menjalankan pekerjaan ini sebaik-baiknya dan dapat menjadi kemuliaan bagimu. That's a must. Tiap kalau saya berdoa, pagi sebelum makan juga, saya katakan, Tuhan ini pekerjaan Tuhan berikan kepada saya. Ya, jangan biarkan aku berjalan sendiri. Pimpin saya untuk melakukan pekerjaan ini. Supaya saya berjalan tetap sebagaimana Tuhan membimbing saya sebelum-sebelumnya. Berjalan secara benar dan lurus. Pak Yasona, sebagai menteri, Bapak pasti sangat sibuk. Bagaimana membagi waktu dengan keluarga? Pasti kalau sibuk dengan sekali, keluarga pasti saya itu rata-rata pulang malam. Jam berapa Pak biasanya? Ya, jam 10, jam 11. Ada saja pertemuan, ada saja diskusi. Dan saya akan selalu mempertahankan hubungan saya dengan teman-teman yang lama. Saya tidak mau berubah. Seolah jadi menteri itu sesuatu yang sangat tinggi dan membuat barrier kepada teman-teman, baik mantan anggota DPR, baik anggota DPR sekarang, baik pengurus partai, baik teman-teman kader partai. Ada waktu saya, pasti saya berikan. Sehingga kadang-kadang, ya udah malam ada kegiatan, jarang sekali lah saya bisa pulang jam 6, jam 7, jarang lah itu. Membuat akhirnya awal-awalnya istri saya bilang, wah ini gimana ini? Oh, pernah ada protes? Oh ya, dan memang sejak dulu sebagai orang politik itu kan 24 hours. Ya. Jadi anak saya yang bungsu yang sekarang di Australia, Namanya siapa? Jonathan Romy. Oh, oke. Jonathan. Sekarang dia di ini. Waktu mudanya mereka kan sudah di dalam politik. Jadi seringkali saya berjanji itu weekend. Pergi, ayo kita nanti, Dad, kita pergi nanti weekend. Oke, kita janji aja. Mana? Ada urusan partai, ada urusan DPR, ada urusan ini, kita keluar kota. Jadi itu akhirnya bosan dia. Dan dia bilang kepada Daddy is a big liar. Daddy adalah pembohong besar. Sampai begitu loh. Nah kalau seandainya tiba-tiba misalnya nggak dijanji-janji, saya ada waktu, saya bilang let's go out, mari kita pergi sekarang ke mall kemana-mana. Saya bilang surprise katanya. Dan itu sering Bapak lakukan itu. Bukan anak-anak nyonya komplain lah, tapi akhirnya mereka ketahui inilah dunia politik.
Kalau kita tidak melakukan itu mungkin kita tidak sampai di sini. Karena passion kita itu, saya itu ya mungkin dibilang workaholic. Iya. Ya, saya kerja terus. Ya, dan satu hal yang saya lihat sesudah saya itu, saya betul-betul menjaga ini anugerah Tuhan. Ini sesuatu yang sangat, walaupun saya berkeinginan menjadi Iya. pastilah sebagai seorang politisi. Iya. Dan saya menganggap saya punya kualifikasi dari situ, Itu, pengalaman saya, pendidikan saya. Tapi kan itu tidak datang dengan sendirinya, tapi ini anugerah Tuhan. Mengapa? Waktu itu kan saya tidak terpilih mendapat, saya mengatakan Tuhan, saya sudah melakukan semuanya dan saya minta kepadamu dalam doa. Tapi saya percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Terpukul so pasti. Iya. Tapi setelah itu saya bangkit, revive, dan satu ini, udahlah, mungkin Tuhan menginginkan saya jadi duta besar atau apa. Iya. Udahlah pensiun. Optimisme ya. I'm 62 years old now, 62 tahun. Seharusnya saya pernah ketemu adik-adik saya. Saya bilang, kamu di mana sekarang? Apa jabatanmu? Saya sudah pensiun, Bang. Kamu masih udah pensiun, masih muda. Ya kan saya sudah hampir 58. Dimana kan ada pensiun 58, tidak dapat eselon 2 ceritanya kan. Oh iya ya, kok saya nggak pensiun-pensiun Merasa muda kira-kira terus gitu ya, nggak pensiun-pensiun gitu ya. Tapi itu, nah di sini karena ini saya menganggap anugerah dan dalam doa saya katakan, Tuhan ini yang kamu berikan kepada saya, bimbing saya untuk melakukan ini. Dan saya menyerahkan itu. Oke. Pak Yasona, barangkali dalam kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat Nias yang kebetulan menyaksikan bincang-bincang kita ini. Saya pertama dulu ya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nias yang memberikan suaranya. Saya sangat sangat terharu. Saya pergi ke Tapanuli Tengah, saya pergi ke Tapteng, ke Tapsel, ke daerah-daerah Mandua Mas itu. Bagaimana antusiasme mereka. Saya pernah membela saudara kita yang ada di Tapteng itu sampai nyawa ya agak apa itu yang saya sampai diangkat sampai itu mereka itu begitu berharap. Karena apa? Banyak orang kita ini kan di daerah-daerah yang jauh di sana yang disepelekan, Bekerja serabutan. yang disepelekan seolah tidak ada deckingnya dan apa. Kalau itu saya akan berupaya dan kekuasaan. Dan begitulah pada waktu pemilu yang lalu mereka memberikan suara mereka itu kepada saya dan untuk itu saya sangat berhutang sekali. Iya benar, saya berhutang kepada masyarakat ini. Lalu untuk generasi muda, apa pesan-pesan Bapak? Saya sangat berharap ya kepada seluruh masyarakat, khususnya secara generasi muda, tingkatkan pendidikan. Hanya dengan pendidikan yang baik kita bisa maju. Dan percaya diri itu sangat penting. Percaya bahwa kita mampu. Kalau kita sudah kehilangan kepercayaan bahwa kita mampu, tidak mampu, itu sangat berat. Tapi kalau kita mulai bahwa kita percaya mampu dan kita kerjakan untuk itu dan kita bekerja keras untuk itu, kita pasti bisa. Ada mahasiswa saya di Nomensen, orang Nias. IP-nya baik. Dia tukang becak. Saya bilang sama dia, diberitahu ke saya. Sebenarnya ada mahasiswa Nias, Pak. Nias. Kasihan dia, orang tuanya sudah meninggal, dia tukang beca sambil serabutan membiayai. Saya bilang gini, uang kuliah saya bayar, tapi dengan syarat IP-nya nggak boleh stagnan. Kalau dengan begini dia ini IP-nya ditingkatkan, iya bagus. Nah terus kemarin dia minta maaf kepada saya sedikit selek, dikit aja sebetulnya. Apa yang mau saya katakan adalah bahwa banyak putra-putra daerah Nias yang bukan karena tidak pintar, tapi karena pendidikan kita yang di daerah sana masih
terbatas. Maka oleh karenanya kepada bupati-bupati itu kualitas pendidikan kita harus tingkatkan. Anak-anak putra-putra daerah Nias yang ada di kota di mana, manfaatkan ini semua. Buat dirimu mempunyai nilai lebih. Dalam persaingan global, kita harus punya nilai lebih. Penguasaan bahasa Inggris is a must. Kemudian pengetahuan komputer is a must. Itulah dunia modern yang tidak bisa ini. Jadi satu, percaya diri, menangkalkan ilmu, dan aim high, tentukan cita-citamu, dan bekerja dengan fokus untuk mencapai itu. Jangan tidak fokus. Dan Anda mengerjakan itu, jangan lupa menyerahkannya kepada Tuhan. Itu apa? Perjalanan hidup saya. Saya bekerja keras. Kalau kita hanya berdoa tanpa kerja keras, nothing happen. Ya, ada pun kalau itu terjadi hanya sangat ini. Tapi kalau kita sudah kerjakan betul-betul dan kita minta itu, Tuhan memberkatinya. Saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Itu saya kira jangan mudah frustrasi atas kegagalan. Kegagalan itu adalah pelajaran yang berharga, menempa kita untuk menjadi lebih kuat. Tidak ada besi yang baik menjadi pisau kalau tidak ditempa, dibakar. Itu membuat kita matang. Jadi pengalaman itu yang membuat kita matang. Bukan dalam perjalanan hidup saya bukan tidak ada ini. Waktu studi, waktu ini, semua itu pernah kita jalani dengan apa. Tapi kita fight dan rendah hati. Rendah hati itu jangan sombong. Ada orang yang sudah dapat belum apa-apa, sudah merasa kepalanya sangat besar dan dia merasa dialah semuanya. Ini jabatan paling berapa tahun? Kembali nanti ke masyarakat, kita harus menjadi orang yang tetap harus eksis dalam artian walaupun tidak jadi menteri, walaupun jadi harus memberikan yang terbaik tetap. Jangan nanti sesudah kita jadi menteri nggak ada lagi yang datang lihat kita kan. Jadi kita harus menjaga diri dalam sesuatu. Pertanyaan terakhir Pak Menteri. Kabar Nias ini kan baru launching tanggal 6 Juli 2015 kemarin. Mungkin ada pesan-pesan Pak khusus untuk kami Pak. Jadi pertama dulu selamat atas launchingnya kabarnias.com. Saya minta kalian tetap profesional, menjaga profesionalisme, netralitas, objektivitas. Ini sangat penting untuk sebuah media. Objektivitas, netralitas, profesionalisme. Tentu kritik juga sangat diperlukan oleh media, tetapi tetap proporsional dan konstruktif. Jangan mau digunakan sebagai alat politik, berbahaya sekali itu. Boleh mengkritik, tetapi tetap harus dengan data-data yang kuat. Dan kalian harus juga menjadi corong kritik sosial bagi kepentingan pembangunan masyarakat Nias. Dan kalau boleh, dia bisa melebar nanti menjadi satu ada, kalau kalian sudah besar bisa membuat media online yang sifatnya yang lebih nasional misalnya. Inilah stepping stone buat kalian. Rekrutlah orang-orang yang memang mampu. Boleh saja tidak hanya putra Nias, harus kita mampu melakukan, ada yang lain direkrut. Iya, cobalah kalau kekurangan sesuatu, coba kumpul orang-orang yang mau bantu. Dan harus ada corong-corong seperti itu di Nias. Corong-corong, kan banyak masalah di sana. Kita harus mampu mencari media yang bisa menyampaikan itu ke masyarakat. Ya, saya berharap nanti kabarnias.com betul-betul menjadi pembawa kabar baik. Ya. Dan menjadi media yang dipercaya oleh masyarakat Nias dan masyarakat lainnya. Demikianlah bincang-bincang kami dengan Bapak Yasona Hamonangan Loli, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua.
Pak.